Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 1 September 2021. Pagi ini kita akan membaca Keluaran 1 ayat 16 dan 17 demikian. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Pembunuhan dan iman para bidan. Jika berada pada masa ketakutan dan gentar, tidak jarang orang memilih langkah yang tak lazim untuk melenyapkan sumber ketakutannya. Teks yang kita baca pada pagi ini adalah upaya sang penguasa negeri Mesir untuk melenyapkan bangsa Israel, pendatang di negerinya yang makin kuat dan populasinya makin bertambah hingga jumlah mereka lebih banyak dari jumlah pribumi. Hal ini menyebabkan ketakutan sekaligus kebencian para penguasa Mesir terhadap umat Israel yang makin bertambah dari waktu ke waktu. Kebencian mereka terhadap orang Israel semakin menjadi-jadi, membawa mereka pada tindakan kebiadaban memperlakukan orang Israel. Mulai dari memperkerjakan mereka dengan paksa, dengan tujuan untuk makin melemahkan mereka. Sayangnya, tindakan perbudakan ini tidak berhasil, sebab semakin berat beban kerja paksa yang mereka lakukan setiap hari, ternyata tak mempengaruhi apa-apa terhadap perkembangan orang Israel. Malah seolah-olah jumlah penduduk mereka tak terbendung. Ketika Firaun melihat bahwa kondisi perbudakan yang keras tidak mencapai tujuannya, mereka merencanakan pembunuhan bayi-bayi dan pembantaian anak-anak orang Israel. Raja memerintahkan kepada bidan-bidan yang akan menolong perempuan Ibrani yang akan melahirkan. Jika yang lahir anak laki-laki harus dibunuh, dan jika yang lahir anak perempuan biarkanlah ia hidup. Ini benar-benar rencana pembunuhan keji. Bayangkan satu perintah membunuh atau mencekik bayi yang baru lahir. Saya membayangkan tindakan pelaku aborsi di zaman sekarang ini. Apakah para bidan ini mau melakukannya? Disinilah yang menakjubkan dalam narasi ini. Bidan ini tidak melakukan seperti perintah raja. Mereka membiarkan bayi laki-laki itu tetap hidup. Namun berita ini sampai juga ke telinga raja. Lagi-lagi bidan-bidan ini bijaksana memberikan jawaban bahwa perempuan Ibrani sangat kuat sebelum bidan datang, bayinya sudah lahir duluan. Apakah alasan para bidan ini? Karena mereka takut akan Allah. Wow, karena takut akan Allah. Perempuan hebat, perempuan yang bertindak dengan iman. Perempuan-perempuan ini takut akan Allah melebihi takut akan peraturan-peraturan raja. Mereka tahu resiko memberontak kepada raja dan tuduhan lebih memihak kepada orang Ibrani. Walau pada akhirnya menyusul perintah melemparkan bayi laki-laki orang Ibrani ke Sungai Nil. Allah sangat berkenan atas tindakan bidan-bidan Mesir ini. Mereka diberi anugerah kebahagiaan dalam rumah tangga sebagai tanda Tuhan memberkati jerih lelah mereka. Betapa mengagumkan tindakan iman dari bidan Sifra dan bidan Pua. Mengerjakan pekerjaan mereka dengan siap mengambil resiko atas pelayanan yang harum, memilih takut kepada Allah yang tak kelihatan daripada kekuatan raja yang kelihatan. Mengapa terjadi tindakan-tindakan yang jahat dalam masyarakat? Misalnya saja di masa susah, orang tertentu tak segan-segan mengeruk keuntungan bagi dirinya sendiri di atas penderitaan orang lain. Karena lupa ada Allah yang tak pernah tidur memperhatikan tindak tanduk setiap orang di bumi. Di masa-masa yang berat dan sukar ini saudaraku, tak ada satupun yang terjadi di luar pengamatan Allah. Allah selalu tahu, Ia senantiasa peduli. Bahkan tak satupun denyut jantung kita lepas dari pantauannya. Ia selalu memikirkan kita dan mengasihi kita melampaui pengertian kita.
Karena itu, marilah melakukan segala aktivitas kita dalam segala hal dengan memilih menyenangkan hati Tuhan daripada menyenangkan manusia di sekitar kita. Lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Dengan demikian, pemeliharaan Allah akan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena pagi ini kami mengawali kegiatan dan hari-hari kami dengan firman-Mu. Terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau selalu peduli akan hidup ini. Engkau Allah yang tak pernah tertidur. Engkau selalu paham akan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Penyertaan-Mu kadang-kadang di luar dari batas pengertian kami. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau Tuhan selalu akan hadir dalam setiap hal yang kami alami. Tolonglah kami ya Tuhan supaya dalam menjalani kehidupan ini, kami selalu mengingat bahwa Allah selalu memantau kehidupan kami. Dan biarkanlah kami dengan iman, kami bertindak lebih takut kepada Tuhan, lebih ingin menyenangkan hati Tuhan, lebih daripada kami hanya sekedar takut dan menyenangkan hati manusia. Biarkanlah kami hari ini berbuat, bekerja, bertingkah laku dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian apa yang dikenan oleh Tuhan akan dikenan juga oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih banyak ya Bapa untuk firman-Mu hari ini. Karena kami selalu ada di dalam pemantauan-Mu. Dan ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini dan dalam segala hal yang kami lakukan. Di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Senangkan hati Tuhan dan nikmatilah berkat-Nya. Amin.